Jumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Para pemirsa terkasih, kali ini kita didatangi oleh tamu spesial dari Puspas Keuskupan Denpasar, langsung Direktur Puspas Romo Herman Yosef Bebi. Selamat malam Romo. Selamat malam, Selamat Rahman. berjumpa kembali dan senang bisa bertemu di podcast Ngopi Mama. Nah, kali ini kami mengajak Romo untuk ngobrol tentang seperti apa sih perjalanan pastoral Keuskupan Denpasar dan apa yang dilakukan untuk 1 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan gereja sinodal persekutuan partisipasi misi. Romo Bebi, setelah lama berkiprah dan bergulat dengan karya pastoral di Keuskupan Denpasar, kira-kira sejauh ini kalau boleh Romo mengungkapkan bagaimana perasaan mengabdi dan memberikan diri melalui pelayanan-pelayanan di Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar. Terima kasih Romeman. Salam sejahtera buat semua hanya di Ngopi Mama. Cukup menarik dengan apa yang sementara menjadi perbincangan kita sekarang ini berhubungan dengan karya pastoral Keuskupan Denpasar. Jadi sejak tahun 2002 saya sudah balik dari Roma. Saya ditempatkan Bapak Uskup di kantor pusat pastoral. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah saya kontak almarhum Bapak Uskup Agung Ende, Monsinyur Vincent Sensi Potokota yang waktu itu direktur pusat pastoral, untuk mau meminta tolong mendapatkan data pengelolaan pusat pastoral Keuskupan Agung Ende. Dan beliau mengirimkan butiran tebal dengan langkah-langkah strategis perjalanan karya pastoral Keuskupan Agung Ende yang kalau saya bandingkan dengan dokumen yang ditetapkan oleh Sinode Keuskupan Denpasar pada sinode yang pertama, itu hampir sama strukturnya dan juga seksi-seksi yang ada di 3 bidang, di BPI, BAK, dan BPU. Karena itu saya pelajari semua dokumen itu sambil membandingkan apa yang dibuat oleh Keuskupan Agung Ende dan lalu mulai menjalankan tugas yang diberikan Bapak Uskup almarhum Monsinyur Benjamin Bria kepada saya, dan mulai berjalan dengan baik, cukup bagus karena kita punya dokumen dasar. Ya, berarti sejak tahun 2002 Romo diberi kepercayaan untuk mengelola lah, boleh dibilang begitu, karya pastoral di Keuskupan Denpasar. Berarti sekarang sudah tahun 2024 di penghujungnya bulan Desember. Berarti kurang lebih 22 tahun ya Romo mengabdi dan memberikan diri dalam karya pastoral Keuskupan Denpasar di Puspas. Nah, waktu itu kan Romo baru pulang dari Roma. Dan di Denpasar kalau tidak salah waktu itu baru dilaksanakan sinode pertama untuk Keuskupan Denpasar tahun 2001. Dan Romo langsung begitu pulang diberikan tugas dan tanggung jawab seperti membuat sinode 1 itu berbuah begitu. Nah, waktu diberikan tugas pertama ini kira-kira Romo merasa bagaimana itu, dengan pengalaman baru pulang studi, kemudian langsung diberikan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan seperti itu, kira-kira perasaan yang ada dalam diri Romo waktu itu bagaimana? Jadi yang pasti kaget ya, dengan diberikan tugas untuk ngurus pusat pastoral. Tapi kan kemudian sebagai seorang imam harus selalu siap untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan lewat gereja melalui uskup. Maka seperti yang saya bilang tadi, saya pelajari dokumen punya Keuskupan Denpasar dan membandingkan dengan dokumen pastoral Keuskupan Ende, lalu coba menjalankan itu sesuai dengan harapan dari sinode pertama, dan cukup bagus di hari-hari awal dan sampai selanjutnya. Berarti kan ini sudah berjalan begitu lama dan Romo pasti punya banyak pengalaman berkaitan dengan karya-karya pastoral di Keuskupan kita, dan sejauh ini Keuskupan Denpasar kan sudah memasuki atau melaksanakan 5 kali
Sinode. sinode, dan terakhir itu kemarin kita melakukan sinode 5 dengan menghasilkan 5 tema tahun pastoral setiap tahun. Nah, sejauh ini dari pengalaman dan pengamatan Romo, setelah berjalan sesuai dengan pedoman yang sudah diletakkan dasarnya dan diarahkan sesuai dengan hasil sinode pertama, itu bagaimana Romo menemukan kemajuan yang terjadi di keuskupan dalam konteks pastoral? Jadi boleh dibilang Keuskupan Denpasar beruntung karena menyelenggarakan sinode pertama dan Bapak Uskup almarhum Monsinyur Benjamin Bria meletakkan dokumen dasar, pedoman dasar bagaimana mengelola pastoral di Keuskupan Denpasar ini dan mulai dengan pembenahan struktur. Berarti bahwa sebelum terjadi sinode pertama, karya pastoral Keuskupan Denpasar berjalan, tetapi tidak dalam satu struktur yang Oh ya, benar-benar rapi. Sejak di 2001, berikut penetapan di 2002 itulah Keuskupan Denpasar dalam karya pastoralnya boleh berjalan sesuai dengan pedoman dan itu cukup bagus karena di pedoman itu menghadirkan keterlibatan umat awam dalam karya pastoral sehingga gereja kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya bahwa itu gereja umat Allah. Oke Romo, seperti kita beruntung ya, zaman-zaman itu diberikan seorang uskup dalam diri almarhum Monsinyur Benyamin Bria untuk meletakkan dasar-dasar dan pedoman yang terarah dan teratur gitu untuk karya pastoral kita. Dan katanya beliau itu juga memang pakar hukum gereja begitu. Apakah karena itu juga beliau menata sebuah karya pastoral yang terstruktur dan sistematis gitu? Jadi yang pasti selain Bapak Uskup almarhum itu seorang ahli hukum gereja, Hmm. tapi juga dengan segudang pengalaman karya pastoral di Keuskupan Atambua. Karena beliau sebagai seorang yang cukup handal di Keuskupan Atambua dalam karya pastoral yang pasti rapi dijalankan sehingga ketika masuk di Keuskupan Denpasar dan mulai dengan pembenahan struktur menghasilkan pedoman karya pastoral Keuskupan Denpasar, lalu boleh dibilang bahwa itu semua berjalan dengan bagus ya karena pedomannya jelas ya, diatur dengan baik. Nah, sejauh ini menurut pengamatan dan penglihatan Romo, kan Romo juga sering turba ke paroki-paroki, bertemu dengan dewan pastoral, bertemu dengan umat, juga ketika melakukan sinode-sinode itu kan selalu memakai umat menjadi narasumber kan. Nah, kira-kira sejauh mana itu pedoman itu berjalan sampai di paroki, struktur itu tetap terjaga dan terpelihara dan membantu untuk kinerja karya pastoral di masing-masing paroki. Ya, jadi kalau saya perhatikan apa yang dilakukan oleh dekanat, oleh paroki selama ini berangkat dari pedoman pastoral keuskupan yang ditetapkan pada sinode yang pertama cukup bagus perjalanannya dari satu paroki ke paroki yang lainnya. Walaupun ada banyak hal yang belum maksimal itu biasa karena manusia yang menjalankan karya pastoral sesuai dengan pedoman, tetapi pada umumnya semua berjalan dengan Jalan baik baik. dan bagusnya adalah pedoman itu ketika secara struktur karya pastoral dijalankan oleh banyak orang sehingga umat benar-benar ambil bagian dalam karya pastoral keuskupan karena sudah diatur sesuai dengan pedoman. Oke Romo, kan ini keuskupan kita kan mencakup 3 pulau, Bali, Lombok, Sumbawa, yang memang masing-masing punya karakter berbeda, punya budaya berbeda, punya cara hidup berbeda. Nah, sejauh mana sistem dan struktur ini tetap terlihat berjalan baik, terpelihara dengan baik, dan tidak terbentur dengan mungkin budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan setempat yang menjadi konteks karya pastoral gereja kita. Jadi apa yang dilakukan oleh paroki-paroki dan juga stasi dalam karya pastoral keuskupan Denpasar itu juga berangkat dari evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun dan kita di keuskupan Denpasar ini cukup unik. Hmm. Uniknya adalah saat evaluasi tahunan semua pastor diundang. Karena kunci keberhasilan dalam karya pastoral di paroki kan ada di pemimpinnya. Dan kita setiap tahun semua imam, apalagi yang ada di paroki itu wajib hadir. Hadir. Dan Dan keistimewaannya Romo, selain imam, juga awam-awam yang terlibat aktif dalam karya pastoral juga setiap kali preno saya lihat ada juga. ya, jadi itu yang membuat kita Keuskupan Denpasar
menjalankan karya pastoral itu benar-benar sejalan dengan apa yang diharapkan oleh sinode yang pertama. Dan lalu sang pemimpinnya itu di setiap tempat, setiap paroki dan stasi boleh dibilang aktif dan menggerakkan umatnya untuk menjalankan karya pastoral. Jadi memang sekali lagi kita sangat beruntung dengan disiapkan pedoman karya pastoral keuskupan sejak sinode yang pertama, baik itu secara struktur maupun juga pengembangannya dalam setiap kali sinode sampai dengan sinode yang kelima ini. Oke, dari 5 sinode yang sudah dibuat, kira-kira menurut Romo yang paling berkesan dan memang dirasakan memang sangat-sangat kontekstual dan update untuk karya pastoral gereja itu kira-kira yang mana? Jadi kan setiap kali sinode kan dengan pendasaran yang berbeda, Hmm, tapi selalu menyenangkan umat. hmm, Karena di 3 sinode yang terakhir heeh. itu selalu umat jadi narasumber utama. Ah, Kalau sebelumnya kan kita undang ahli, heeh, heeh, dia yang menggali data, dia yang mempresentasikan, heeh, tapi sesudah itu benar-benar umat jadi narasumber utama. heeh, Yang lalu kita mengenal ada istilah prasinode mhm, paroki. mhm, Di paroki itu mulai dengan penggalian data dari tingkat KBG, terus ke lingkungan, heeh, lalu terus ke paroki. heeh, Kemudian nanti ada prasinode dekanat, heeh. berakhir di sinode Sinode keuskupan. keuskupan. Jadi betul-betul semua umat ambil bagian. Itu yang saya boleh bilang sangat berkesan Hmm. dengan pola atau modelnya penyelenggaraan sinode yang benar-benar menghimpun data dari umat. Dan memang saya merasakan itu 2 sinode terakhir tuh, namanya dari sinode 4 dan 5 Mhm. ya. Bagaimana kita turun ke paroki, melakukan FGD di sana, meminta umat berbicara tentang hidupnya, hidup menggerejanya, lalu kemudian bagaimana mereka diberi kesempatan dan peluang untuk berpikir tentang apa yang harus dibuat ke depan. Jadi kalau kita memakai istilah sekarang, istilah gereja sinodal yang berjalan bersama melalui persekutuan, partisipasi, misi itu sebenarnya sudah berjalan di keuskupan kita dari 2 sinode yang sudah berjalan ya. Atau bagaimana menurut pengamatan Romo? Ya, jadi ketika penyelenggaraan sinode para uskup sedunia Mhm, melalui Paus Fransiskus ada dokumen yang dikirimkan ke setiap keuskupan dan pertama kali seorang paus kepala gereja Katolik sedunia menyelenggarakan sinode para uskup mhm, tapi melibatkan umat, heeh. umat yang berbicara Jadi dan narasumber gitu. pola ini untuk kita bukan hal baru Mhm, karena kita sudah dalam terbiasa ya? beberapa sinode terakhir kita menyelenggarakan itu. Jadi gerakan sinodalitas itu Mhm, berjalan bersama mhm, itu boleh menjadi bagian dari seluruh kegiatan sinode kita selama ini. Jadi ketika terima tema dan mekanismenya dan polanya itu cukup mudah dijalankan di keuskupan kita karena kita sudah biasa menjalankan itu. Itu yang terjadi untuk tingkat keuskupan pasar berhadapan dengan sinode para uskup sedunia sekaligus juga menjadi bagian dari persiapan kita menyelenggarakan sinode yang kelima terakhir. oh. Gitu. Oke, berarti kan umat kita itu sudah terbiasa dan dibiasakan untuk berjalan bersama. Sehingga begitu muncul istilah yang lebih tren dalam gereja universal sekarang, gereja sinodal, sebenarnya kita sudah memulai. Dan menariknya, apa yang sudah kita mulai tetap kita jaga dan kita pelihara, dan saya rasa itu terpercik dan terbersit dalam hasil sinode 5. Di mana di situ kita lebih fokus lagi untuk melihat di bagian mana kita perlu menjaga sinodalitas, di bagian mana kita perlu menjaga persekutuan, dan bagaimana kita membuat umat berpartisipasi dalam misi bersama kita. Dan dari Sinode 5 yang sudah terjadi, kita akan menghasilkan 5 tema tahun pastoral. Dan menariknya bahwa sebelum kita melakukan karya pastoral yang lebih banyak, dalam konteks karya pastoral gereja, kita memulai dengan memformat dan memformat pemimpin. Dan di tahun 2024, kita akan mengambil tema bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan Partisipatif partisipatif dan dan transformatif. transformatif. Nah, saya mau tanya Romo, sekarang kan baru selesai evaluasi untuk tahun 2024. Kira-kira menurut pengamatan dan juga hasil evaluasi yang sudah dibuat, perjalanan pastoral melalui para pemimpin yang sudah terjadi itu kira-kira seperti apa, Romo? Jadi boleh dibilang karya pastoral yang berjalan dari waktu ke waktu termasuk juga di menjelang sinode yang kelima. Hmm, Seperti yang saya bilang tadi,
para pemimpinnya, para imamnya menjalankan fungsi dengan cukup bagus. Sehingga selalu mengajak umat berjalan bersama Apakah ini dalam banyak juga hal. ada kaitan dengan kebiasaan setiap kali pleno para pastor semua diundang, para agen pastoral semua diundang? Apakah itu juga ada pengaruh untuk Jadi kepemimpinan? ini juga yang menurut saya cukup unik Kuskupan Denpasar. Karena kalau saya perhatikan di dokumennya Kuskupan Agung Ende dan kuskupan-kuskupan lain, ketika rapat pastoral itu selalu ada perwakilan. Hanya perwakilan. Oh, Bahkan tidak semua imam ikut. Tapi kita di Kuskupan Denpasar setiap semua. tahun penyelenggaraan rapat pleno tahunan itu semua pastor paroki, bahkan pastor rekan dan pastor yang ada di biara-biara itu wajib hadir. Nah, kita kan dari segi konteks dan teritori kan jauh-jauh nih Romo. Ada di Pulau Bali, ada Pulau Lombok, ada di Pulau Sumbawa. Eh, Kira-kira sebenarnya apa yang mau diharapkan dari yang Romo bangun untuk melibatkan semua pastor dan agen pastoral itu terlibat dalam rapat-rapat pleno seperti itu? Karena kan karya pastoral baik itu evaluasi maupun juga Penyusunan program. perencanaan itu tidak boleh tebak-tebakan Oh. atau dugaan. Teka-teki. Harus benar-benar dengar langsung Oh. dari yang menjalankan itu di setiap wilayah. Jadi bukan soal jaraknya yang jauh, tapi kepentingan kita adalah kita mau dengar langsung apa yang dialami sekaligus apa yang diharapkan untuk periode di tahun berikutnya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, seluruh imam yang ada di tingkat paroki dan stasi ketika dia hadir, betul-betul dia hadir dengan membawa banyak hal yang menjadi evaluasi di tengah umat, sekaligus banyak harapan dari umat untuk dibicarakan dan untuk dijadikan karya pastoral di tahun berikutnya. Nah, berarti kan dari segi apa namanya kekompakan, menjaga persekutuan untuk berpartisipasi, kita selalu berusaha untuk menjaga dan merawatnya. Nah, menurut pengalaman Romo sejauh ini di dalam struktur yang sudah tersusun rapi itu kan juga ada tupoksi istilahnya, tugas pokok dan tanggung jawab. Nah, sejauh ini kira-kira dari penglihatan dan juga hasil evaluasi kerjasama para pemimpin baik yang tertabis atau terbaptis itu kira-kira sudah berjalan seperti apa dia Romo? Kalau kita lihat data fokus group discussion Heeh. menjelang prasinode dan sinode keuskupan di beberapa sinode terakhir ini, boleh dibilang cukup bagus. Ada koordinasi dan komunikasi kerjasama dalam karya pastoral di banyak aspek di tingkat stasi, paroki, sampai tingkat keuskupan. Jadi benar-benar pemimpinnya, para pastor paroki, pastor rekan, bahkan awamnya itu selalu bangun koordinasi, komunikasi yang baik. Tentu semuanya demi kebaikan bersama kan. Kalaupun ada kekurangan komunikasi dan koordinasi itu hal yang sangat kecil. Mungkin Manusia. persentasenya 0,sekian% yang belum sukses. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Ya, jadi betul. kita kan semua rekan kerja Allah, jadi semua tergantung Tuhan punya mau. Oke Romo, sekarang kan kita akan mengakhiri tahun 2024 dengan tema yang sudah kita jalani dan sudah kita evaluasi. Nah, kita sudah akan memasuki tahun 2025 dengan tema tahun pastoral yang baru. Nah, kira-kira menurut Romo, dari semua program yang mungkin sudah dirampung dan dirancangkan di Puspas untuk karya pastoral 1 tahun kita ke depan, kira-kira mana hal yang paling menarik sesuai dengan tema yang kita angkat itu? Jadi berangkat dari tema yang ditetapkan dalam sinode yang kelima untuk tahun yang kedua adalah bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Bagian kontekstual ini Yang jadi yang kata kunci gitu. kata kunci sehingga Rumah Iman sendiri mengalami ketika kita rapat pleno mau dekenat ataupun 3 bidang di pusat pastoral semua merasa ini penting untuk menyiapkan program yang benar-benar bisa menjawab apa yang menjadi konteksnya di tengah umat itu. Sehingga boleh dibilang 2025 kalau berjalan dengan baik, semua akan benar-benar menghadirkan karya pastoral yang booming karena itu sesuai dengan situasi Oke. dan kondisi. Ini tema yang sangat menarik, Romo. Katekese yang kontekstual untuk
umat itu militan dalam iman dan hidup bergereja. Nah, kira-kira strategi apa yang dibangun oleh gereja supaya katekesi ini betul-betul kontekstual sesuai dengan kenyataan yang ada di setiap paroki, dekena, atau keuskupan? Jadi pasti berangkat dari situasi yang dialami oleh umat kita. Hmm. Dalam sinode kan kita mendengar bahwa Hmm. iman umat itu menjadi lemah Ah, gara-gara globalisasi ah, dan juga pengaruh hal-hal digital. ah, Sehingga orang mengalami situasi yang sangat sulit ya. hmm, Kalau diharapkan sebagai gereja menyiapkan karya pastoral yang secara konteks itu berhadapan dengan situasi yang sangat susah itu hmm, supaya iman umat tumbuh dan berkembang secara militan sekalipun berhadapan dengan situasi globalisasi dan dunia modern ini. hmm. Oke, Romo. Jadi dari kata iman yang militan itu mungkin juga ada yang bertanya-tanya, apakah militan itu sama dengan radikal? Kira-kira militan yang dimaksudkan oleh karya pastoral kita di sini itu kira-kira yang bagaimana? Jadi kan tentu sesuai dengan apa yang menjadi harapan umat. Hmm, Seperti bilang tadi, ada banyak hal yang membuat iman umat itu menjadi lemah, hmm, bahkan kerdil, hmm, bahkan mati hmm, karena situasi digital dan hmm, teknologi ini. hmm, hmm, Diharapkan bahwa program pastoral berusaha untuk menghadirkan karya pendidikan iman yang kalau militan berarti sekalipun dia berhadapan dengan hmm. tantangan dan kesulitan, dia tetap Tangguh, hidup kuat. tangguh, Oh. kuat. Karena apa yang dikerjakan, apa yang disiapkan, menjawab apa yang menjadi kesulitan dan harapan umat sekarang. Berarti gereja lokal Keuskupan Denpasar juga sedang menjawab, boleh dikatakan krisis yang sedang dialami oleh masyarakat zaman sekarang ya Romo, karena ada istilah sekarang itu generasi stroberi yang kelihatan sedap dipandang tapi mudah rapuh juga dalam hal iman. Dan kayaknya gereja Keuskupan Denpasar menangkap hal itu. Dan memang ini benar sih karena ini kan tema yang lahir dari sinode yang juga umat adalah narasumbernya. Oke, berarti memang karya pastoral gereja lokal Keuskupan Denpasar ini sangat strategis, relevan, dan aktual. Dan kali ini kan kami panggil Romo di podcast Ngopi Mama, juga bagian dari cara kita untuk berkatekesi kontekstual untuk anak-anak zaman kita yang memang menurut hasil pengamatan Komisi Komsos kemarin itu bahwa banyak generasi muda kita yang ternyata bermain dan menikmati medsos. Nah, menurut Romo, eh, eh, apakah itu juga menjadi sebuah perhatian gereja sampai di tingkat paroki untuk kita betul-betul membaca dan merebut konteks ini dalam konteks katekesi untuk umat kita itu punya iman yang militan tuh. Jadi harus kita akui bahwa orang-orang muda sekarang Hmm, itu hadir di dunia digital dan mereka begitu cepat hmm, untuk menguasai dunia digital ini. hmm, Anak TK misalnya dia sudah tahu bagaimana mengoperasikan tablet atau gadget atau hmm, handphone dan dia tahu bagaimana mendapatkan aplikasi game hmm, sekalipun dia tidak peduli perjuangan orang tua untuk menghadirkan paket data. Yang penting dia tahu kemana dia akan dapatkan dan itu harus dimanfaatkan oleh gereja. gereja dalam menyiapkan program pastoral Hmm, supaya benar-benar generasi muda yang adalah generasi masa depan hmm, itu jangan sampai hilang hmm, dalam kehidupan iman ketika tidak didampingi, hmm, ketika tidak dimanfaatkan dunia mereka, dunia digital ini hmm, dalam berbagai macam karya pastoral. hmm, Sehingga pastoral yang kita kembangkan itu harus betul-betul menjadikan orang muda misalnya hmm. semakin kuat dalam imannya. Dan kelihatannya ini menjadi kekuatan gereja Katolik ya, Monya. Karena gereja Katolik ini juga kan menyandang prinsip Ecclesia Semper Reformanda Est. Ya. Gereja itu harus selalu memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan zaman. Dan gereja lokal Keuskupan Denpasar betul-betul memaknai itu dalam karya-karya pastoral yang dilakukan. Uh, Tentu kami dari podcast Ngopi Mama sangat bersyukur dan berterima kasih karena Romo Baby selaku Direktur Puspas juga sekarang dipercayakan sebagai tangan kanan Bapak Uskup sebagai Fikjen Keuskupan Denpasar di sela-sela kesibukan dengan cuaca yang tidak menentu seperti ini masih punya waktu dan sempat juga untuk melayani kami dan tentu paling penting melayani umat yang memang banyak bermain
di dunia medsos. Maka kami berharap semoga podcast Ngopi Mama ini dengan beberapa hal yang sudah disampaikan berguna untuk terus membangkitkan kesadaran pastoral dari segenap umat di keuskupan kita, supaya keuskupan Denpasar itu tetap terus menyala sambil tetap percaya kepada Deus Incrementum Dedit, Allah yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih untuk Romo Bibi. Kami sangat bersyukur dan beruntung, dan semoga apa yang sudah disampaikan berguna untuk umat Gereja Lokal Keuskupan Denpasar tetap bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui tema pastoral tahun 2025, gereja yang militan lewat melalui katekese katekese kontekstual. kontekstual. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Tuhan memberkati.